teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami anak Soniki mau beribadah. Tuhan berkati, haleluya, amin. Sebelum kita beribadah, ayo kita yel-yel Sonikis. Siap ya? 1, 2, 3. Sonikis, yes. Sonikis, anak tulak, sukacita, penuh kasih, Gopal. Mari kita
adik-adik semua, anak-anak saya ningkit. Aduh, senangnya bisa jumpa dengan kalian. Tak terasa 2 bulan sudah Tante Lia nggak menyampaikan firman Tuhan, karena dari bulan April, bulan Mei, Apos jatuh sakit. Jadi Tante sibuk bolak-balik rumah sakit, dan tanggal 21 Mei kemarin Apos sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Apos sudah lepas dari penderitaan. Sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Tinggal kita yang masih di bumi ini, adik-adik dan tante, harus lebih lagi setia, lebih lagi giat melakukan firman Tuhan dan mau menjadi anak yang dengar-dengaran. Ayo kita mendengar firman Tuhan semua. Semua sudah siap mendengar firman Tuhan? Nah, sebelumnya kita mau berdoa nih. Ayo adik-adik yang masih belum duduk dengan manis, yang masih sibuk megang HP, yang masih mondar-mandir, yang masih nyemil, tinggalkan semuanya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita semua, kita mau berdoa. Adik siap ya semua? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang selalu ada untuk kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Kalau kami bisa melewati hari ini Tuhan, 1 minggu penuh Engkau jaga, Engkau lindungi kami dari segala mara bahaya, Engkau jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan. Sekalipun dunia saat ini sedang mencekam Tuhan, karena COVID semakin meningkat, DKI juga Tuhan, COVID-nya semakin banyak yang terpapar, tapi kami tetap dalam perlindungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Lalu Tuhan, pagi ini ajak kami duduk diam, menjadi anak yang taat, mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan kami segala gangguan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, agar setiap firman yang disampaikan boleh diterima oleh anak-anak-Mu dan boleh dimengerti Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara pada saat firman disampaikan. Ajar anak-anak untuk tetap duduk diam mendengar firman-Mu. Kami akan siap menyambut firman-Mu ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur, yang percaya katakan amin. Jadi kita sudah berdoa, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya semua ya? Tadi sudah berdoa dan sudah mau duduk diam. Jadi sebelum Tante mendengarkan firman Tuhan, Tante mau tanya, ada yang ingat gak firman Tuhan minggu kemarin? Siapa yang ingat? Ayo, siapa? Tentang apa adik? Ada yang tahu nggak? Apa Tante dengar? Tentang apa? Pendengaran. Ya. Jadi kalau punya kuping 2 ini untuk mendengar. Mendengar dan melakukannya. Minggu kemarin ya, siapa kalian yang cerita ya? Bahwa kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Bukan sekedar mendengar, tapi dengar dan melakukannya. Nah, hari ini kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Gak gampang adik-adik, tapi kita mau belajar ya adik-adik semua ya. Adik-adik kalau disuruh mama jaga adik, siapa yang mau menjaga adiknya? Di sini siapa yang punya adik nih? Kayaknya banyak ya. Yang Tante tahu seperti Selina punya adik, Momo punya adik lagi, Caca punya adik, Barnes punya adik, banyak nih, Ernest punya adik ya. Itu anak-anak sekolah, guru-guru sekolah minggu yang punya anak tuh. Belum yang lain, kayak Valerie juga punya adik. Yang nggak punya adik si Angel nggak punya adik, sebentar lagi masuk teen loh. Selina, Angel, Caca, Barnes udah lulus ke SD ya. Waduh, hebat sekali. Selamat ya buat kalian yang sudah masuk SMP. Untuk Selina, Barnes, Caca, Angel, yang Tante tahu ya, yang sering kali ikut Zoom dengan Tante juga di Komsel Teen. Kalian sudah lulus SD, sebentar lagi masuk SMP, dan di dalam SMP itu banyak sekali hal-hal yang baru buat kalian semua. Nah, Tante tanya nih, kalau kalian lagi sibuk, tiba-tiba mama bilang, jaga adik ya, mama mau ke pasar. Kira-kira kalian mau nggak jaga adik kalian? Aduh, mama gimana sih, lagi sibuk buat PL. Ini lagi banyak tugas nih, disuruh jaga adik lagi. Siapa yang langsung senang, asik jaga adik gitu loh? Atau kalian kesel, cembetut? Nah, Tante mau cerita satu kisah di mana ada seorang kakak yang sayang banget sama adiknya.
sekalipun situasinya tidak memungkinkan dia untuk menjaga adiknya, tapi dia tetap menjaga adiknya. Dia takut adiknya kenapa-napa. Kisah ini tidak asing lagi Mbak adik-adik mungkin ya, tapi yang buat yang balita, yang baru naik ya, karena udah 1,5 tahun nih, banyak anak-anak balita yang sudah masuk ke kelas pratama mungkin. Nah, kisah ini kita akan ambil di dalam Keluaran 2. Coba adik-adik cari, buka Alkitabnya atau buka HP-nya. Adik-adik yang punya HP, punya kitab suci, HP suci, boleh buka ya. Kita buka sama-sama. Sebelumnya kita akan baca di dalam Keluaran 1 ayat 9 sampai 10. Keluaran 1 ayat 9 sampai 10 berkata, "Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Nah, di dalam Keluaran ini dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa Firaun takut sekali nih, bangsa Israel makin hari makin banyak jumlahnya. Makanya Firaun perintahkan kepada panglima-panglimanya untuk memberitakan kepada rakyat Israel, jika ada anak laki-laki yang lahir, ditangkap dan dibunuh. Waduh, sadis ya perintahnya ya. Dan setiap anak-anak Israel yang tinggal di Mesir yang lahir akan ditangkap dan dibunuh. Bayangkan adik-adik, kalau kita punya adik laki-laki baru dilahirin, terus tentara datang, langsung diambil, langsung anak itu dibunuh. Karena Mesir tidak mau bangsa Israel bertambah banyak, karena sudah 400 tahun bangsa Israel tinggal di negeri Mesir. 400 tahun adik-adik bayangkan. Jadi sudah banyak sekali penduduk Israel yang tinggal di Mesir. Seperti orang Cina lah yang ada di Indonesia ini, makin hari makin banyak ya. Kalau bangsa Indonesia, bangsa Cina ada di Indonesia, makin hari makin banyak tapi berguna ya. Tapi Mesir waktu itu takut sekali sama bangsa Israel, kalau mereka bertambah banyak dan semakin banyak anak laki-laki yang lahir dan gagah perkasa, aku suatu hari mereka kudeta ya, berperang melawan Mesir, bersekutu dengan negara yang lain. Nah, suatu hari ada satu keluarga melahirkan seorang laki-laki. Anak laki-laki ini dilahirkan dalam keadaan cantik sekali dan mamanya sayang banget sama anak ini. Aduh, masa anak ini nanti ditangkap, dibunuh. Akhirnya diumpetin adik-adik sama mamanya anak ini. Tapi kan nggak bisa lama-lama, makin hari makin gede. Nah, setelah 3 bulan anak ini sudah semakin besar. Waduh, mamanya bingung, gimana ya nanti kalau ketangkep anak ini sama tentara Mesir. Akhirnya setelah mereka berunding dengan papanya, dengan kakaknya, dengan abangnya, dan diputuskan bahwa anak ini yang umur 3 bulan ini akan dihanyutkan. Maka dibikinlah satu tempat untuk menampung bayi ini, tempat peti pandan ya. Jadi dibentuklah satu peti sehingga bayi yang 3 bulan masukin ke dalam peti ini. Dan kondisinya agak baik, ditaruh di sungai. Adik-adik bayangkan, anak umur 3 bulan ditaruh di sungai. Karena mamanya takut kalau ketahuan ada di kampung Israel. Mungkin waktu itu mereka tinggal satu kampung khusus orang Israel aja. Kalau ada di situ pasti ditangkap dan dibunuh. Nah, pada saat bayi ini mau dihanyutkan ke sungai, mamanya panggil kakaknya, "Kakak sini." "Ya Ma, ada apa?" "Ini adikmu akan mama hanyutkan ke sungai. Kamu ikutin ya nak. Nanti kalau sampai di mana adik bayi ini berhenti, kamu perhatiin. Kalau sampai ada yang ngambil, kamu perhatiin juga siapa yang ngambil adikmu ini." Waduh, kira-kira kalau adik-adik disuruh begini berani nggak? Padahal bangsa Israel itu tak ancam loh kalau ketahuan punya bayi kecil. Dan bagaimana kakaknya melindungi adiknya, sedangkan kakaknya sendiri pun takut ya sama bangsa sama tentara Mesir. Tapi
Tapi waktu itu kakaknya nggak takut tuh adik-adik. Waktu bayi itu dihanyutkan ke sungai, kakaknya ngikutin, liatin adiknya di sungai sedang terhanyut, adiknya di sungai dan kakaknya ngikutin dia pinggir sungai ngintip, lihat adiknya berhenti, lihat kiri kanan, kira-kira ada yang ngambil nggak adiknya ini ya. Aduh, siapa yang ngambil adikku ya Tuhan? Dia berdoa dan sedih pun dia takut, kakak ini takut karena dia takut adiknya ditangkap sama orang tentara Mesir. Gimana kalau adikku diambil sama tentara Mesir? Bagaimana kalau adikku diambil, adikku dibunuh? Oh, tidak Tuhan, tolong. Tapi dia tidak takut tuh adik-adik. Dalam keadaan yang genting, dia tetap berbuat baik, dia tetap perhatiin adiknya. Jangan sampai nih adikku diambil oleh tentara Mesir. Dan pada saat adiknya sedang peti pandan yang isi adik itu hanyut jalan pelan-pelan, tiba-tiba kakaknya ngeliat dari kejauhan, itu ada banyak orang turun ke sungai tuh, ada yang mandi katanya. Dia liatin, dia ngintip lagi. Nah, ternyata apa adik-adik? Putri Firaun turun ke sungai mau mandi bersama dengan dayang-dayangnya pada saat itu. Dan begitu dia turun mau mandi di sungai, nah dayang-dayangnya menemukan bayi kecil ini. Dan dibawalah ke Putri Firaun. Tuanku Putri, hamba menemukan bayi di dalam tempat ini. Ini bayi siapa ya kira-kira ya? Kata dayang-dayangnya. Terus Putri Firaun melihat dan dilihat, wah ini bayi bangsa Israel nih, keturunan Ibrani. Wah gimana ya? Tahu nggak adik-adik? Kakaknya tidak takut loh. Waktu saat dia adik-adiknya diambil oleh Putri Firaun, dia bukannya kabur, tapi dia samperin Putri Firaun. Tuanku Putri, bolehkah hamba memberi pertolongan? Karena bayi ini masih kecil, dia butuh susu. Mau nggak hamba kenalin dengan orang yang bisa nyusuin bayi ini yang baru saja melahirkan? Siapa tahu susunya masih banyak sehingga bisa diminum oleh adik bayi ini. Kakaknya loh dengan berani sekali dia nyatakan bahwa adiknya mesti dilindungi sekalipun nyawa taruhannya. Ya adik-adik, kalau dia salah-salah ngomong bisa ditangkap. Kamu ya, bang Ibrani ya, jangan-jangan adik kamu nih, wah dibunuh. Wah gimana tuh adik-adik ya? Tapi enggak, ternyata dia dengan keberanian dia menyampaikan isi hatinya. Dia berkata kepada putri itu, maukah hamba mencarikan seorang dayang atau seorang ibu yang baru melahirkan supaya bisa disusui adik ini. Putrinya dengar, boleh juga ya, karena saya nggak bisa nyusui. Ya udah kamu cari deh, siapa kira-kira bangsa Israel yang belum melahirkan, yang mungkin anaknya sudah dibunuh dan dia tidak menyusui lagi, dan berikan anak ini kepada dia, tolong disusui. Nanti kalau udah agak besaran, kembalikan kepada saya. Makasih Tuan Putri, terima kasih, kata kakaknya. Nanti saya cari ya siapa yang bisa menyusui anak ini. Padahal dia punya pikir, wah nanti saya kasih tahu mama nih. Nah apa adik terjadi? Tetap benar, dia kasih tahu mamanya, pulang ke rumah bahwa adiknya ditemukan oleh Putri Firaun, dan Putri Firaun sedang mencari seorang ibu yang bisa menyusui. Aduh luar biasa ya adik-adik ya, kakak yang luar biasa, kakak yang mau berkorban, kakak yang melakukan yang terbaik buat adiknya, sekalipun nyawa taruhannya dia tetap melakukan yang baik loh adik-adik. Sekalipun dia harus menghadapi Putri Firaun, kok adik-adik gemeteran ya, Tuan Putri gitu ya, maaf saya mau tanya gitu, boleh nggak anak ini cariin ibu yang menyusui? Mungkin gemeteran ngomongnya, tapi dia tetap melakukan ya adik-adik. Nah adik-adik berani nggak seperti itu? Akhir cerita, akhirnya adiknya tetap bisa diselamatkan dan dibawa ke mamanya, dan mamanya nyusui loh adik-adik jadinya. Siapakah dia? Anak bayi yang di dalam peti pandan ini dihanyutkan lewat sungai. Cerita ini udah gak asing lagi. Siapa namanya? Siapa? Ada yang teriak tuh. Siapa namanya? M-U-S-A. Musa. Iya, Nabi Musa. Nabi yang luar biasa. Akhirnya Nabi ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, membebaskan bangsa Israel dari negeri Mesir. Wah, ini karena siapa? Karena kakaknya.
Kalau kakaknya tidak dengar-dengaran, kakaknya tidak berbuat baik, kakaknya tidak punya niat untuk menolong adiknya dalam situasi yang mencekam, dalam keadaan tidak mungkin lagi bisa menolong adiknya, tetap mau melakukan kebaikan sekalipun situasinya tidak memungkinkan. Nah, pernah nggak terjadi adik-adik dalam hidup kita tetap melakukan kebaikan sekalipun situasinya tidak memungkinkan kita melakukan kebaikan? Tetap melakukan kebaikan sekalipun situasinya tidak memungkinkan kita melakukan kebaikan. Kisah tadi terjadi di dalam Keluaran 2 ayat 1-10. Keluaran 2 ayat 1-10 adalah kisah di mana Musa lahir, perjalanan Musa di waktu bayi. Ya, kisah ini tidak asing, tapi biarlah kisah ini kita ambil dari sisi kakaknya yang tetap melakukan kebaikan sekalipun situasinya tidak memungkinkan. Nah, ini bisa terjadi dalam hidup adik-adik semua. Situasi nggak memungkinkan nih adik-adik untuk menolong, tapi tetap menolong. Ya, tetap melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan adalah suatu hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam, yuk kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita baca di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi di sini katakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, berbuat baik itu kadang-kadang bisa merasa jenuh. Melakukan maksudnya seperti adik-adik mesti menolong mama melulu, bosen, jenuh. Enggak, jangan sampai itu terjadi adik-adik. Kalau adik-adik disuruh menjaga adik kecil, ya jaga ya. Jangan merasa aduh lagi tanggung nih, lagi bikin PR, banyak tugas. Mama sih kenapa suruh saya jaga adik melulu ya. Ya seperti kalian punya adik banyak ya. Contohnya yang punya adik banyak di sekolah minggu mungkin nggak banyak ya, rata-rata punya 1 atau 2 ya. Tapi tetap lakukan ya, seperti kakaknya Musa. Siapa namanya kakak Musa? Ada yang tahu? Maryam ya. Kakak Maryam baik sekali. Dalam situasi yang begitu menghimpit dia tetap mau menjaga adiknya. Dia ikutin terus. Nah, kalau adik-adik mungkin bukan hanya menjaga adik, tetap melakukan kebaikan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Mungkin bisa melakukan hal yang lain ya. Bukan hanya menolong papa mama untuk menjaga adik, mungkin juga menolong papa mama membersihkan rumah ya, membersihkan mama papa sibuk, mungkin adik bisa bantu membersihkan rumah, membereskan ranjang, membereskan kamar, membereskan buku-buku ya. Capek ya lakukan, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin juga dalam sekolah nih, bisa nggak adik-adik melakukan kebaikan kalau lagi kesel, ribut sama teman sekelas, tiba-tiba yang kita ajak ribut, tiba-tiba dia lagi menulis nggak punya pulpen, padahal kalian punya pulpen. Terus mau nggak memberikan pulpen itu kepada orang yang sedang kalian lagi kesel sama dia? Tetap melakukan kebaikan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Sekalipun kamu kesel sama teman kamu, kalau dia nggak punya pulpen, pinjemin, nggak apa-apa. Lakukan kebaikan dalam keadaan tidak mungkin kita melakukannya. Ya, jadi kalau kita melakukan kebaikan hanya karena ya memang saya bisa, itu udah biasa. Tapi kalau melakukan kebaikan dalam keadaan yang tidak memungkinkan, wah itu luar biasa loh adik-adik ya. Jadi bisa menambah maksudnya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk melakukan kebaikan itu, jangan minta timbal balik. Saya udah nolong orang nih, siapa tahu suatu hari nolong saya gitu. Melakukan kebaikan tidak mesti dengan mengeluarkan dana, bisa dengan setiap hari senyum juga melakukan kebaikan, menolong orang-orang di sekeliling kalian yang butuh pertolongan, itu juga satu hal melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan nggak usah pusing-pusing adik-adik, aduh kepada siapa? Dengan orang-orang di sekeliling kalian aja, dengan kiri kanan siapa yang paling dekat dengan kalian. Kalau di rumah ada papa mama, ada akung apo, ada koko, cici, adik-adik, nah itu lakukan kebaikan untuk mereka ya. Jadikan terang
Siapa tahu akungnya atau aponya belum percaya Tuhan Yesus, adik-adik melakukan kebaikan setiap pagi, bikinin susu berapo, setiap pagi bikinin susu berakung, setiap pagi halo akung, halo apo, atau setiap pagi melakukan hal-hal yang menyenangkan hati mereka lakukan melihat, ini anak Tuhan, anaknya Tuhan Yesus ya, percaya Tuhan Yesus anaknya beda ya. Nah, dengan begitu mungkin akung apo yang belum percaya Tuhan Yesus akan terbuka hatinya melihat cucu-cucunya yang selalu melakukan kebaikan. Ya, tetap melakukan kebaikan dalam situasi yang tidak memungkinkan itu memang tidak gampang, adik-adik. Tapi kita harus belajar. Makanya firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, dikata jangan bosen lah lakukan kebaikan. Kita mau belajar ya, melakukan kebaikan dalam hal apapun, sekalipun situasinya tidak memungkinkan. Ya, kalau sedang keluar, mungkin melihat ada orang yang barangnya ketinggalan di bus, ya jangan diambil, tapi simpan dan lapor ke orang yang terdekat. Siapa yang punya barang ini? Atau kalau lagi di luar, lihat apa yang ada orang yang jalannya susah, kita tolong. Mau nyebrang susah, kita tolong. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan. Ya, kalau kakak Mariam kan melakukan kebaikan untuk adiknya yang dia sangat sayangin, itu juga luar biasa itu. Tapi kita bisa lakukan kebaikan untuk orang-orang yang tidak kita kenal juga bisa. Tapi yang terutama adalah orang-orang di sekeliling kalian yang sudah Tuhan tempatkan, yaitu papa mama, koko cici, adik-adik, akung apo, pembantu di sekeliling kalian yang setiap hari kalian ketemu. Harus lakukan kebaikan buat mereka. Jangan jemu-jemu, jangan bosen. Setiap hari sekalipun merasa aduh bosen, tapi tetap lakukan kebaikan seperti firman Tuhan katakan. Ya adik-adik ya, kita mau karena kita anak-anak Tuhan yang Tuhan katakan jangan jemu-jemu berbuat baik ya adik-adik. Nah, inilah firman Tuhan tante hari ini, bahwa dalam hidup ini kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan ya. Jadi Galatia 6 ayat 9 biarlah menjadi ayat hafalan buat adik-adik semua, bahwa janganlah kita jemu-jemu berbaik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Nah, kenapa? Apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita tabur kebaikan, kita akan tuai kebaikan. Kita tidak tahu dari mana datangnya, tapi kalau kita menabur dengan ikhlas melakukan kebaikan, karena kita sudah terima kebaikan dari Tuhan Yesus, kita teruskan kebaikan itu untuk orang lain. Nah, kebaikan itu akan kita tuai, kata firman Tuhan. Jika kita tidak menjadi lemah, ya Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbaik, jangan bosan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Nah, kalau adik-adik berbaik dari sekarang, mungkin nggak terima, tapi nanti mungkin setelah dewasa, adik-adik akan terima balasan dari Tuhan. Jika kita tidak menjadi lemah, jika kita tidak lagi, kita tetap kuat melakukan kebaikan. Ada saatnya mungkin lemah, aduh males orang nolong orang nggak balas lagi. Ya, jangan ya adik-adik. Jadi kita mau tetap melakukan kebaikan sampai Tuhan datang menjemput kita, dan kita akan merasakan apapun yang kita tuai, apapun yang kita berikan, pasti kita akan menerimanya. Tuhan katakan di sini, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita menuai di bumi, dan kita akan juga menerima upahnya di sorga. Itu ada upah yang terindah yang kita terima dari Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Terima kasih adik-adik sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kita mau melakukannya, tetap melakukan kebaikan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Jangan jemu-jemu berbuat kebaikan. Oke? Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Biarlah kami tetap melakukan kebaikan dalam situasi apapun.
Mungkin situasi yang tidak memungkinkan kami melakukan kebaikan, situasi yang buat kami jemu, situasi yang buat kami bosan, tapi kami harus tetap melakukan kebaikan. Kami selalu melakukan hal-hal yang baik Tuhan, hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami bisa melakukannya untuk papa, mama, koko, cici, adik-adik, akung, apo, om, tante, siapapun di sekeliling kami Tuhan. Maka kami melakukan kebaikan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam setiap hari untuk tetap melakukan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah minggu depan kami boleh kembali lagi ikut ibadah online. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, yang percaya katakan amin. Amin adik-adik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan Tante mau dengar kebaikan-kebaikan apa yang sudah kalian lakukan. Boleh bersaksi, nanti suatu hari kita akan ketemu di onsite ibadah yang nyata ya. Dadah.